Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya perut berpuasa? Makanan yang halal atau yang haram sama-sama memiliki dampak bagi kehidupan, perilaku dan akhlak seseorang manusia. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para rasulnya, hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah 172. Makanan yang baik adalah makanan yang telah dihalalkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Makanan yang dihalalkan ini telah dijelaskan oleh Allah melalui lidah Rasulullah. Allah berfirman mengenai makanan yang baik ini, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Puasanya perut adalah dengan menjauhi perut dari hal-hal yang diharamkan, selain menjauhi makanan dan minuman, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasanya di siang hari pada bulan Ramadan. Bukan itu saja, ia juga harus mempuasakan perutnya dari hal-hal yang diharamkan meski waktu berbuka puasa telah tiba atau ketika sedang tidak berpuasa, yaitu dengan tidak memakan harta riba, karena memakan harta riba akan mendatangkan murka dari Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Quran Surah Al-Maidah 130. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah 275. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah bersabda, Allah melaknat orang yang mengambil harta riba, yang memberi harta riba, penulis dan kedua saksinya. Rasulullah melanjutkan, mereka semua sama derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemakan harta riba mengisi perutnya dengan makanan yang diharamkan. Jika ia berdoa kepada Allah tidak akan diterima karena pintu doa telah ditutup dan dikunci baginya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah menjelaskan tentang seorang pria yang rambutnya kusut dan kusam. Pria itu sering melakukan perjalanan panjang. Suatu ketika pria itu menengadahkan kedua lengannya ke atas langit dan berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sedangkan makanan yang dimakannya adalah haram, minumannya haram, dan selalu menyantap yang haram. Bagaimana mungkin pria seperti ini doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Pria ini sebenarnya merupakan seorang ahli ibadah yang sering beribadah, hanya saja makanan yang dimakannya adalah haram. Ia tidak bertakwa kepada Allah dalam hal makanan dan minumannya. Allah menutup rasa keimanannya ketika makanan dan minuman yang dimakan dan diminumnya telah merusak keimanannya. Hatinya akan menjadi kesat akibat makanan dan minuman yang haram. Cahaya kebenaran dalam hatinya akan hilang manakala perut tidak lagi menyantap makanan yang halal. Ada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan bahwa suatu ketika dia dibawakan makanan oleh pelayannya. Dia lalu mempertanyakan kepada pembantunya dari mana asal makanan itu. Sang pembantu menjawab, makanan itu didapatkan dari tempat perdukunan di mana pada masa jahiliyah dahulu aku pernah melakukan prosesi perdukunan. Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulut. Dia berusaha mengeluarkan makanan yang telah ditelan dalam perutnya. Allah meridai sikapnya yang telah membenarkan, memperbaiki dan mensucikan perutnya dari makanan yang haram. Potongan makanan akan tertinggal dalam perut orang yang memakannya. Makanan itu akan menjadi daging dan darah. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat utama baginya adalah neraka. Kaum salafus saleh selalu mencari tahu dari mana berasal makanan yang mereka makan. Oleh karena itu rasa keimanan mereka selalu suci dan tubuh mereka selalu sehat. Selain itu, ke hati mereka pun menjadi memancarkan sinar. Sedangkan orang-orang yang hidup di zaman setelahnya memakan makanan dan meminum minuman yang haram, sehingga petunjuk hidayah dalam hati mereka pun menjadi sirna. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang dianggap memakan makanan yang baik selain dari hasil jerih payah usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud selalu makan dari hasil jerih payah usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Zakaria merupakan seorang pandai batu, sedangkan Nabi Daud adalah seorang pandai besi. Dan Nabi Muhammad merupakan seorang pengembala kambing. Agama Islam selalu menyeru kepada umatnya untuk senantiasa berusaha, bekerja dan mencari rezeki. Akan tetapi usaha yang dilakukannya
dilakukan harus tetap dalam koridor ajaran syariat yang dibenarkan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Quran Surah Al-An'am 152. Sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surah An-Nisa 10. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 188. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah 275. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sungguh Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Allah mengecam perbuatan merusak yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan Nasrani dalam firman-Nya. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Quran Surah Al-Maidah 62. Ada seorang ahli ilmu menceritakan pengalaman pribadinya. Dia menceritakan bahwa dirinya jika memakan makanan yang masih subhat, maka dia akan merasa ada perubahan dalam hatinya. Selama beberapa waktu dia akan merasa tersiksa. Hal itu ia rasakan karena kesucian hatinya, sehingga ia dapat merasakan adanya perubahan dalam hatinya dengan mudah. Adapun mayoritas manusia yang hidup di zaman sekarang ini, mereka memakan apa saja yang mereka mau. Meski di antaranya ada yang haram, namun hati mereka biasa-biasa saja. Hal ini seperti yang digambarkan dalam sebuah syair. Siapa yang menyepelekan maka akan mudah menyepelekan pengaruh dari sikap menyepelekannya itu. Luka bagi orang yang telah mati tidak akan terasa sakit. Sebagian orang bahkan dengan tenangnya meminum minuman khamar dan yang memabukkan. Sikap mereka itu membuat mereka jauh dari kenikmatan ibadah dan indahnya ketaatan. Mereka akan hidup dalam kebimbangan dan jauh dari kebahagiaan, serta doa mereka tidak akan dikabulkan. Puasa mengharuskan perut berpuasa dari makanan-makanan haram. Jika perut tidak berpuasa dari itu, maka ia sama saja tidak berpuasa. Adakah orang yang berpuasa di siang hari namun makan dan minum sesuatu yang diharamkan, namun masuk ke dalam surga? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang menghalalkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.